Selamat datang di dunia yang tak terlihat. Di balik suara sunyi ada rahasia yang belum terungkap. Di channel A Praduga kita menyusuri lorong gelap, kisah-kisah mistis, legenda kelam, dan mitos yang hidup hingga kini. Di ujung sebuah desa yang dikelilingi sawah hijau membentang, berdiri sebuah pesantren tua. Pesantren itu sederhana, dindingnya dari kayu, atapnya sebagian sudah dimakan usia. Namun namanya begitu harum, orang-orang desa menyebutnya Pesantren Al-Mubarak, tempat banyak santri menimba ilmu agama dan hikmah. Di antara para santri ada seorang pemuda bernama Ridwan. Ia berasal dari keluarga petani miskin, namun semangatnya dalam mencari ilmu membuatnya disayangi kiai dan teman-temannya. Tubuhnya kurus, wajahnya teduh, dan selalu tampak kalem. Ridwan terkenal rajin beribadah, jarang tidur malam tanpa wirid dan doa. Meski masih muda, ia sudah diberi amanah oleh sang kiai untuk memimpin wirid bersama santri lainnya. Suatu malam selepas salat Isya di serambi pesantren, kiai memanggil Ridwan. Suaranya tenang namun penuh wibawa. "Ridwan, kau sudah lama menimba ilmu di sini. Ilmu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kini saatnya kau belajar mengamalkan." Ridwan menunduk hormat. "Inggih Kiai." Kiai memandangnya dalam-dalam. "Ilmu hikmah yang kau pelajari jika dijaga dengan keikhlasan akan menjadi pelindung. Tapi ingat, jangan pernah sombong, jangan pernah mencari nama, semua semata-mata karena Allah." Ridwan mengangguk, kata-kata itu terpatri dalam hatinya. Ia paham, ilmu bukan untuk gagah-gagahan, melainkan untuk menjaga umat dari kezaliman. Beberapa hari kemudian keresahan melanda desa. Warga mulai jarang keluar malam, para pedagang enggan membawa hasil panen ke pasar. Penyebabnya adalah sekelompok perampok bersenjata api yang belakangan sering beraksi di jalan desa. Mereka menghadang siapa saja yang lewat, merampas barang dagangan, bahkan berani menodongkan pistol ke kepala korban. Suatu malam beberapa warga memberanikan diri mendatangi pesantren. Wajah mereka muram, ada yang hampir menangis. "Kiai, tolonglah kami, para perampok itu sudah kelewatan. Mereka merampas hasil panen, menodong pedagang, bahkan anak-anak takut keluar rumah. Kami tak sanggup lagi menghadapi mereka." Kiai mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah hening beberapa saat, beliau berkata dengan suara pelan namun mantap, "Segala sesuatu ada waktunya, insya Allah akan ada jalan keluar. Kita tidak bisa biarkan kezaliman terus berkuasa di desa ini." Lalu pandangan Kiai beralih kepada Ridwan yang duduk di sampingnya. "Ridwan, mungkin sudah waktunya kau turun tangan. Ilmu yang kau jaga dengan doa, malam-malam panjangmu dalam wirid, kini saatnya diuji. Jangan takut, selama kau berjalan dengan niat tulus, Allah akan menjagamu." Ridwan terdiam sejenak, hatinya bergetar, ada rasa ragu, namun juga tekad yang membara. Ia lalu mengangguk, "Insya Allah Kiai, jika itu perintah, saya siap." Para warga yang mendengar percakapan itu menatap Ridwan dengan penuh harapan. Bagi mereka, santri muda itu kini menjadi cahaya di tengah kegelapan. Malam itu Ridwan salat tahajud lebih lama dari biasanya. Air matanya jatuh, doanya khusyuk. Ia tahu sebentar lagi akan berhadapan dengan orang-orang yang mengandalkan kekuatan senjata. Tapi ia yakin doa yang tulus akan menjadi tameng yang lebih kuat dari baja. Fajar baru saja menyingsing ketika beduk subuh ditabuh dari surau kecil di halaman pesantren Al-Mubarak. Udara masih basah oleh embun. Kabut tipis menggantung di atas pematang sawah seperti kain putih yang disampirkan di bahu bumi. Ridwan selesai berzikir lebih lama dari biasanya. Ia menutup wiridnya dengan doa singkat yang diajarkan Kiai.
memohon perlindungan, keteguhan hati, dan keselamatan orang banyak. Setelah itu ia berwudu lagi, merapikan peci, menyelipkan tasbih kayu cendana ke saku, lalu keluar ke halaman. Di pintu gerbang kayu pesantren, Kiai sudah menunggu. Sorot matanya teduh, tetapi ada keseriusan yang memagari kehangatan itu. "Ingat nak Ridwan," ujar beliau pelan. "Niatmu menolong, bukan menantang. Jangan mengejar nama, jaga lisan, jaga hati. Kalau harus bicara, bicara yang menyejukkan. Kalau harus melangkah, pilih yang paling sedikit mudaratnya." Ridwan menunduk, mencium punggung tangan gurunya. "Insya Allah, Kiai." Jalan tanah menuju pasar mulai ramai. Roda gerobak berderit memecah sisa sunyi pagi. Mak Rumi mendorong keranjang sayur di atas gerobak kecil. Pak Sarwo memikul karung beras. Dua pemuda, Darto dan Mail, menggiring kambing yang akan dijual. Mereka semula berniat menunda berangkat, tetapi kabar bahwa Ridwan akan mendampingi membuat nyali mereka kembali. Wajah-wajah itu masih disaput cemas, namun dalam kecemasan itu ada seberkas cahaya. "Ridwan, apa tidak sebaiknya kami pulang saja?" katanya mereka bawa pistol. Bisik Mak Rumi, jemarinya bergetar memegang gagang gerobak. "Mak, kalau kita pulang mereka makin berani. Biar saya di depan. Panjenengan semua berjalan agak ke belakang," jawab Ridwan lembut. Ia menoleh ke Darto dan Mail. "Kalau nanti ada apa-apa, cepat lindungi orang tua dan anak kecil. Ambil posisi di balik gerobak, jangan terpancing emosinya." Mereka mengangguk. Ridwan lantas menata barisan, pedagang tua dan perempuan di tengah, pemuda di belakang. Untuk mengawasi sementara ia melangkah 3 meter di depan rombongan. Di titik-titik rawan yang ia ingat dari cerita warga, belokan di bawah pohon beringin, jembatan batu di atas parit kecil, dan rumpun bambu yang menutup pandangan. Ia memperlambat langkah, memperhatikan sekitar, memastikan rombongan tetap rapat. Ketika matahari naik sejengkal, rombongan sampai di tikungan beringin, tempat yang sering disebut warga sebagai lokasi penghadangan. Di sana jalannya sempit, di kiri parit dengan air bening berarus tenang, di kanan lereng pendek ditumbuhi ilalang dan bambu. Angin yang lewat membawa bunyi, gesekan daun bambu seperti berbisik-bisik yang tak enak didengar. Ridwan berhenti sejenak, memeriksa jarak, lalu memberi isyarat dengan telapak tangan agar rombongan menahan langkah. "Di sini kita ambil jalur tengah, gerobak jadi pelindung. Kalau terjadi apa-apa, jangan berdesak-desakan," katanya setenang guru kelas mengatur murid-muridnya. Dari balik rumpun bambu, suara sandal menyeret tanah terdengar, disusul tawa pendek yang dingin. 4 lelaki muncul satu persatu, wajah mereka keras, mata liar, yang paling depan bertubuh kurus berurat, membawa pistol rakitan di pinggang. Ia dikenal sebagian warga sebagai Karta Pistol, nama yang bergema dalam cerita-cerita ketakutan beberapa minggu terakhir. Di belakangnya 3 orang lain membawa balok besi, celurit, dan seutas rantai. "Wah, wah," Karta bersiul rendah, memandang gerombolan pedagang dengan puas. Pagi yang lumayan, dagangan banyak, muka-muka lama, dan ada wajah baru. Matanya menancap pada Ridwan. "Santri," ia terkekeh. "Apa kabar Ustadz? Mau ceramah di sini?" Ridwan melangkah maju setapak, menjaga jarak yang memungkinkan orang lain mundur bila perlu. "Assalamualaikum," ucapnya tetap sopan. "Kami cuma lewat, jangan ganggu mereka. Mereka mencari rezeki halal." "Waalaikumsalam," sahut Karta dengan nada mengejek. "Lewat? Tentu boleh setelah bayar uang jalan. Aturan di sini kami yang buat, kecuali santri ini mau menanggung semua." Ia melirik pedagang dan beberapa menunduk, takut menatap balik. Ridwan menarik napas. "Tidak ada uang jalan. Jalan ini milik umum dan kalian sudah terlalu jauh."
Suaranya tidak meninggi tetapi jernih dan terdengar semua orang. Tawa Karta memanjang menyisakan seulas kegetiran yang tak disembunyikannya. "Kau ini anak siapa? Berani mengaturku?" Ia menoleh kepada anak buah. "Kalian dengar, santri minta aturan dihapus." 3 orang tertawa terbahak. Salah satu yang memegang rantai mengibaskan besi itu ke udara, mengeluarkan bunyi berderak untuk menakuti. Mak Rumi merapat pada gerobaknya, berdoa di balik bibir. Pak Sarwo menatap tanah, rahangnya mengeras. Darto dan Mail sesuai pesan Ridwan bergerak perlahan memposisikan gerobak sebagai penghalang. Tangan mereka siap menahan bila situasi memanas. Ridwan tetap di tempat, jantungnya berdegup lebih cepat. Tetapi degup itu menjadi penanda kewaspadaan, bukan ketakutan. Ia ingat semua pesan Kiai, jaga niat, jaga lisan, jaga langkah. Di dalam hati ia menata kalimat-kalimat doa seperti menata batu bata pada pondasi rumah. Rapi, menyambung tanpa celah, congkak. "Karta," ucap Ridwan. Kini menyebut namanya, entah dari mana ia mendapatkan keberanian itu. "Kau pun pasti punya orang tua, punya keluarga. Pulanglah, hentikan ini. Tak ada berkah di jalan seperti ini." Kilatan aneh melintas di mata Karta, kilatan yang sangat mirip rasa ragu, namun segera padam ditelan gengsi. "Mulutmu manis, nak santri, tapi di sini manis tidak ada gunanya." Ia mengangkat tangan memberi aba-aba kecil yang membawa balok besi melangkah, memukul angin setengah meter dari wajah Ridwan. Sekedar unjuk gigi. Ridwan tak bergerak. "Jangan ada yang mendekat," katanya pelan. Namun cukup untuk didengar Darto dan Mail. "Jaga ibu-ibu." Karta menghela napas panjang, pura-pura bosan. "Baiklah, supaya tidak lama, kita buat cepat." Ia mencabut pistol rakitan dari pinggangnya. Besi buram itu berkilat sebentar terkena matahari. Beberapa pedagang terpekik pelan. Darto setengah melangkah ke depan, tapi Ridwan memberi syarat dengan jari. "Tetap." "Terakhir kali," kata Ridwan. Suaranya tidak berubah. "Letakkan itu. Jalanilah hidup sebagai orang yang berguna. Kau masih bisa mengubahnya." Karta tersenyum miring. "Kau pikir aku takut?" Ia mengokang pistol. Bunyi cekrek terdengar jelas seperti batu kecil yang dilempar ke permukaan danau. Ia mengarahkan moncong senjata ke dada Ridwan. "Kalau kau benar, buktikan. Kalau kau salah, semoga Tuhan memaafkanmu." Ridwan menurunkan pandangan sekejap, bukan untuk menghindar, tapi untuk menata batinnya. Ia merasakan angin lewat di kulit pipi, bau tanah lembab dan bunyi ranting bambu yang saling bergesek. Di sela itu ada sesuatu yang hening seperti ruang kosong, tempat keyakinan bisa duduk bersila. Ia memejamkan mata sejenak, bibirnya bergerak, doa yang sederhana yang sejak kecil memanggil langkahnya. Ketika ia membuka mata, moncong pistol tinggal sejengkal dari jantungnya. Warga menahan napas, Mak Rumi menutup wajah dengan selendang. Pak Sarwo beristighfar tak putus-putus. Darto mengepalkan tangan, sendinya memutih. Ridwan menarik napas terakhir sebelum yang berikutnya, napas yang terasa lebih dalam, lebih berat, namun juga lebih lapang. Ia mengangkat telapak tangan kanan sedikit, bukan untuk menangkis, melainkan seperti menyapa udara. Karta mengencangkan jemari pada pelatuk. Waktu melar, semua suara memudar, menyisakan desiran darah di telinga. Di ujung senyap itu jari Karta mulai menarik, dan pada detik itulah pagi yang tenang bersiap pecah. Malam itu udara terasa semakin berat. Angin yang berhembus dari arah sawah membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dalam hatinya ia terus melantunkan doa dan ayat-ayat perlindungan yang diajarkan Kiai. Di tengah perjalanan menuju jembatan kayu yang sering jadi lokasi perampokan, terdengar suara tawa kasar dari kejauhan. Lampu senter berkilat-kilat dan suara motor butut meraung.
Benar saja, 3 orang perampok muncul dari kegelapan. Mereka mengenakan jaket hitam lusuh, wajah sebagai penutup kain. "Berhenti!" teriak salah satu dari mereka. Sambil mengacungkan pistol, Ridwan menghentikan langkahnya. Namun wajahnya tetap tenang. Perampok itu maju mendekat, menodongkan senjata tepat di dada Ridwan. "Berikan semua yang kau bawa, uang, barang, apapun, cepat, sebelum peluru ini menembus tubuhmu." Ridwan menatap matanya tenang namun penuh wibawa. "Aku tidak membawa harta, yang kau bawa hanya doa. Jika kalian lapar, aku bisa carikan makanan. Jika kalian miskin, kita bisa bekerja sama di desa. Tapi berhentilah menzalimi orang lain." 3 perampok itu tertawa terbahak-bahak. "Haha, dengar kawan-kawan, bocah pesantren ini sok jadi pahlawan," ujar salah satunya. "Kalau begitu biar kita kasih pelajaran, biar dia tahu kalau doa tak bisa menahan timah panas." Tanpa aba-aba, perampok itu menarik pelatuk. Dor, dor, dor. 3 kali pistol meledak, peluru meluncur deras ke arah dada Ridwan. Namun yang terjadi membuat mereka ternganga. Peluru itu alih-alih menembus tubuh Ridwan, justru seakan membentur dinding tak kasat mata. Suara dentuman terdengar aneh seperti besi yang jatuh ke tanah. 3 butir peluru itu bergulir di tanah, tepat di kaki Ridwan, tanpa meninggalkan luka sedikit pun. Perampok yang menembak terdiam, wajahnya pucat pasi. "Apa yang terjadi?" gumamnya gemetar. Kedua rekannya juga melangkah mundur, mata mereka membesar ketakutan. Ridwan hanya berdiri tegak, wajahnya tetap teduh. "Aku sudah katakan, yang kujaga hanyalah doa. Kalian takkan bisa melindungi seseorang yang dilindungi Allah." Salah satu perampok mencoba memberanikan diri. Ia mengacungkan pistol lain, lalu kembali melepaskan tembakan. Duar! Duar! 2 peluru lagi ditembakkan dari jarak sangat dekat. Namun hasilnya tetap sama. Peluru itu jatuh ke tanah sebelum menyentuh tubuh Ridwan, seolah ada kekuatan gaib yang menahan lajunya. Ketiga perampok itu kini benar-benar panik. Dia kebal, dia bukan manusia biasa," teriak salah satunya sambil mundur terbata-bata. "Lari, lari!" yang lain menjerit. Ridwan tidak mengejar, ia hanya menatap mereka sambil mengucapkan doa dalam hatinya. Ia tidak ingin membalas dengan kekerasan, ia hanya ingin mereka sadar dan berhenti merampok. Namun dari kejauhan terdengar suara motor lain mendekat. Rupanya ada rombongan perampok yang lebih banyak, sekitar 6 orang, datang bergabung. Mereka membawa senjata tajam dan 2 pucuk pistol lagi. Para perampok yang tadi panik segera menunjuk Ridwan. "Itu dia, bocah itu kebal peluru." Rombongan baru itu menatap Ridwan dengan penuh kebencian. Pemimpin mereka, seorang pria tinggi dengan bekas luka di wajah, melangkah maju. "Jadi ini santri yang berani menantang kami? Kebal peluru ya? Kita lihat seberapa kuat ilmu kebalmu." Situasi semakin genting. Ridwan kini dikepung 9 perampok sekaligus dengan senjata api dan senjata tajam mengarah ke tubuhnya. Namun dalam hati ia semakin kuat berpegang pada doa. Ia tahu ujian yang sebenarnya baru saja dimulai. Ridwan berdiri seorang diri di atas jembatan kayu tua, tempat yang selama ini menjadi sarang kejahatan para perampok. Gelap malam hanya diterangi cahaya bulan sabit, membuat bayangan pepohonan bergoyang, menyeramkan. Sementara itu 9 perampok mengepungnya dari segala arah. Pemimpin mereka pria tinggi dengan bekas luka menganga di pipi kirinya. Menghunus pistol dengan tangan kokoh, ia melangkah perlahan. Setiap tapak kakinya membuat jembatan kayu berderit. "Anak pesantren, jangan sombong. Sekali 2 kali kau bisa kebal peluru. Tapi jika semua pistol ini dimuntahkan bersamaan, aku tak percaya kau masih bisa berdiri." Ridwan menghela nafas dalam, lalu menundukkan kepala sejenak. Ia merapatkan kedua tangannya di dada, bibirnya bergetar, melantunkan doa. Suaranya lirih namun menenangkan.
membuat angin malam terasa bergetar, membawa lantunan ayat itu. Salah satu perampok yang tidak sabar mengangkat senjata tajam dan maju dengan teriakan kasar. "Aku habisi saja dia dengan golok ini!" Ia berlari menerjang. Namun ketika golok itu diayunkan ke arah kepala Ridwan, terdengar suara dentuman aneh. Tang! Golok itu seakan membentur besi. Tangan perampok itu terpental ke belakang dan tubuhnya terhuyung jatuh ke tanah. "Setan apa ini?" maki perampok itu sambil menggerang kesakitan. Kemarahan pemimpin mereka meledak. Ia mengacungkan pistol tinggi-tinggi. "Tembak dia bersamaan, jangan kasih kesempatan." Serentak, 4 pistol diarahkan ke tubuh Ridwan. Malam itu meletuslah rentetan suara memekakan telinga. Dur, 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 dur. Peluru-peluru melesat bagai hujan badai menyambar udara malam, menembus bayangan pohon lalu mengarah lurus ke dada dan kepala Ridwan. Namun lagi-lagi yang terjadi di luar nalar. Peluru-peluru itu berhenti di udara seolah membentur dinding tak kasat mata. Dentumannya menggema dan butir peluru berjatuhan di papan jembatan kayu. Berderak seperti hujan batu. Para perampok tertegun, wajah mereka pucat pasi. "Tidak mungkin. Ini mustahil," teriak salah seorang. "Dia bukan manusia, dia jin yang menyamar," sahut yang lain dengan suara gemetar. Ridwan perlahan membuka mata yang tadi ia pejamkan. Tatapannya tenang, suaranya lembut namun menggema. "Aku manusia biasa. Aku hanya seorang santri yang membuatku berdiri di sini. Bukan kekuatanku, melainkan perlindungan Allah. Mengapa kalian tidak takut kepada Tuhan, tapi takut kepada peluru yang kalian pegang sendiri?" Kata-kata itu menusuk hati sebagian dari mereka. Ada yang mulai goyah, menundukkan kepala, namun ada pula yang semakin geram karena merasa dipermalukan. Pemimpin mereka meraung marah. "Cukup, jangan dengarkan omong kosongnya. Kalau peluru tak mempan, gunakan api." Ia memberi isyarat. 2 orang anak buahnya segera mengeluarkan botol berisi bensin yang sudah disiapkan. Mereka menyalakan kain di ujung botol itu, menjadikannya bom molotov. Cahaya api menari di udara malam, memantulkan wajah perampok yang penuh dendam. "Lihat bocah, kalau kau kebal peluru, apakah kau juga kebal api?" Mereka melemparkan botol itu ke arah Ridwan. Botol pecah, api menyala besar, menjilat papan jembatan kayu. Suara kayu terbakar berderak, asap mengepul ke langit malam. Ridwan berdiri tepat di tengah kobaran api itu. Dari kejauhan, ia tampak seperti diselimuti lautan api. Namun ketika asap mulai menipis, terlihatlah tubuhnya tetap utuh, tanpa luka bakar sedikit pun. Api seolah enggan menyentuh kulitnya. Para perampok mundur terhuyung. Sebagian matanya membelalak, tak percaya. Ada yang bahkan menjatuhkan pistol dari tangannya. Tubuhnya gemetar hebat. Dia wali. Dia bukan orang biasa," bisik salah satu dari mereka. "Kalau benar dia wali, kita sudah melawan utusan Tuhan. Kita binasa." Pemimpin mereka menggeram, wajahnya merah padam. Ego dan dendam membutakan pikirannya. Ia mencabut golok besar di pinggangnya dan berteriak lantang. "Tidak peduli dia wali atau jin, malam ini aku habisi dia dengan tanganku sendiri." Dengan langkah lebar ia maju menerjang Ridwan. Goloknya terangkat tinggi siap diayunkan. Namun pada saat itu angin tiba-tiba bertiup kencang. Api yang tadi menyala liar berputar-putar seakan membentuk pusaran, lalu padam dengan sendirinya. Udara menjadi sunyi mencekam. Ridwan menatap lurus ke arah pimpinan perampok itu. Wajahnya bersinar tenang di bawah cahaya bulan. "Berhentilah sebelum terlambat," ucap Ridwan. Namun pria itu tidak mengindahkan. Ia berlari semakin cepat. Golok terhunus, darah amarah membara di matanya.
Ridwan tahu pertarungan terakhir tidak bisa dihindari. Golok besar di tangan pemimpin perampok itu melayang cepat, berkilat terkena cahaya bulan. Udara malam seolah terbelah oleh amukan senjata itu. Para anak buahnya menahan napas, sebagian menutup mata, yakin bahwa kali ini santri muda itu akan roboh. Namun justru sebaliknya, saat golok itu hampir mengenai kepala Ridwan, terdengar dentuman keras. Krak! Golok itu berhenti di udara, tergetar hebat, seakan menghantam tembok baja yang tak kasat mata. Sang pemimpin terperanjat, tangannya bergetar hebat, hingga senjatanya terpental ke sungai di bawah jembatan. Ridwan tetap berdiri tegak, matanya memancarkan keteduhan. Ia menundukkan kepala sebentar, lalu berkata dengan suara tegas namun lembut, "Berapa lama lagi kau akan menutup hati dari kebenaran? Bukankah kau sudah melihat sendiri, tak ada satupun senjata dunia yang mampu melukaiku. Itu bukan karena aku sakti, tapi karena aku hanya bersandar kepada Allah. Mengapa kau terus menantang kehendaknya?" Kata-kata itu bagai petir menyambar. Hening menyelimuti jembatan yang setengah hangus terbakar. Para perampok saling pandang, ketakutan bercampur kebingungan. Mereka yang tadinya gagah dengan pistol dan golok kini tampak kecil dan rapuh. Pimpinan mereka terdiam, dadanya naik turun menahan amarah yang kini berubah jadi getir. Tatapannya kosong, perlahan ia jatuh berlutut. Kedua tangannya mencengkeram papan jembatan. "Kenapa? Kenapa aku tak bisa melukaimu? Kenapa aku kalah? Padahal aku punya senjata, anak buah dan kekuatan." Ridwan mendekat, langkahnya ringan tanpa rasa takut. Ia menepuk bahu pemimpin itu, lalu menunduk menatap matanya. "Karena kau melawan bukan dengan keberanian, tapi dengan kesombongan. Senjata tidak akan berguna jika hatimu gelap. Allah tidak memberi kemenangan pada orang yang hanya mengandalkan amarah dan keserakahan." Air mata mulai mengalir di pipi kasar pria itu. Ia menunduk semakin dalam, suaranya bergetar. "Sejak muda aku hidup di jalan ini, merampok, membunuh, menindas. Aku pikir dengan senjata aku bisa jadi raja, tapi malam ini aku sadar aku bukan siapa-siapa." Para anak buahnya ikut terhenyak, ada yang terisak pelan, ada pula yang membuang pistolnya ke sungai sambil menangis. Beban dosa yang lama terpendam tiba-tiba menyeruak keluar bersama ketakutan mereka. Ridwan menengadah mengucapkan doa syukur, lalu ia menuntun pemimpin perampok itu untuk duduk bersila, mengajaknya melafalkan istighfar berulang kali. Suara "Astagfirullah" menggema lirih namun penuh penyesalan. Malam itu jembatan kayu yang biasanya dipenuhi suara tembakan, jeritan korban, dan derap kaki kuda perampok berubah menjadi tempat tangisan tobat. Satu demi satu para perampok mendekat. Mereka meletakkan senjata di depan Ridwan, lalu bersujud di atas papan jembatan, memohon ampun kepada Tuhan. Pemimpin mereka menatap Ridwan dengan mata yang kini lembut, tak lagi menyala penuh kebencian. "Mulai malam ini, aku berhenti jadi perampok. Aku ingin ikut bersamamu, belajar jadi manusia yang benar. Kalau kau izinkan, jadikan aku muridmu." Ridwan tersenyum tipis. "Bukan aku yang jadi guru, tapi pesantren dan para kiai. Aku hanya saudaramu. Jika kau sungguh ingin berubah, pintu pesantren selalu terbuka untukmu." Malam itu 9 perampok yang tersisa berjalan bersama Ridwan menuju pesantren. Langkah mereka gontai, tubuh penuh lelah, namun hati terasa ringan. Mereka meninggalkan senjata, meninggalkan dosa, dan membawa harapan baru. Keesokan harinya kabar itu tersebar cepat di desa. Orang-orang terkejut mendengar geng perampok yang selama ini ditakuti kini menyerah dan bertaubat. Banyak yang tidak percaya, tapi saksi mata yang melihat api dan tembakan malam itu bersaksi. Peluru memang tidak mempan pada tubuh santri muda itu. Ridwan hanya menunduk, tidak pernah menyombongkan diri. Jika Allah berkehendak,
Sebutir peluru pun tak akan bisa menembus kulit sehelai rambut. Kekuatan sejati bukan pada otot atau senjata, tapi pada doa dan keteguhan hati. Malam itu menjadi titik balik sejarah. Sebuah jembatan kayu yang penuh darah dan ketakutan berubah menjadi saksi lahirnya pertobatan. Dan nama Ridwan, si santri kebal anti tembak, akan selalu dikenang bukan karena kesaktiannya, tapi karena ketangguhan imannya dan mampu menundukkan hati para pendosa.